Ah, halo, Ma? Oh, belum nih. Masih di rumah Dedi nih. Hmm. Ya, nunggu Dedi mandi. Selesai Dedi mandi, kami langsung berangkat ke Rindam. Oh ya. Oke, makasih, Ma. Yuk, yuk, selamat siang, Ma. Namaku Andreas Aan. Aku saat ini berumur 40 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai PNS dan dipercaya sebagai ketua Sanggar Tangkit Batagar Nyarungkop yang merupakan penggiat olahraga sumpit. Dad, kita kan ke Rindam nih. Tapi betul nggak ya di Rindamnya atau di Secata? Soalnya tuh kan berdekatan tuh barang tuh. Inilah nih tadi si infonya ke Rindam, tapi ada juga bilang ke Secata. Ya, soalnya berdekatan kan. Atau bagusnya telepon dulu mereka Telepon. pastinya supaya kita tidak putar-putar aja. Betul, betul. Bentar. Oh, di Rindamnya ya? Oh iya, oke, oke, oke. Oke, makasih Bang Yun. Ya, kami udah dekat nih. Dan akhirnya kami sampai di Rindam. Namun sepertinya tidak ada aktivitas menyempit di sana. Akhirnya saya bertanya kepada penjaga di depan pintu masuk Rindam, ke arah mana sebenarnya pusat latihan sumpit TNI di mana kami akan memberikan materi sumpit dari komunitas Sanggar Tangkit Batagar dan penggiat olahraga sumpit Kalimantan Barat. Akhirnya saya menelpon teman. Ternyata teman sudah menunggu di dekat parkiran menuju ke perbukitan yang menjadi pusat latihan TNI. Kemudian mobil yang kami kendarai harus diparkirkan di halaman rumah warga karena jalan tidak memungkinkan. Akhirnya perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan bermotor di bawah panas matahari dan medan yang terik serta berbatu menanjak. Perjalanan kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Namun tidak menyurutkan semangat kami untuk terus melestarikan budaya leluhur yang kami banggakan. Akhirnya kami sampai di lokasi dan bertemu dengan para TNI yang sudah menunggu kehadiran kami. Bapak-bapak, kawan-kawan yang kami hormati, jadi yang saya pegang ini adalah sumpit. Ini senjata tradisional suku Dayak, digunakan pada masanya dulu, digunakan untuk berburu dalam rangka kebutuhan pangan. Jadi untuk mencari lauk pauk, bangsa suku Dayak dulu di pedalaman menggunakan senjata sumpit selain daripada mandau atau tangkit yang kita kenal. Sumpit umumnya itu panjang 2 meter lebih, 2,3 atau paling pendek itu relatif. Biasanya ada yang 1 meter atau 2 meter lebih. Nah, sumpit ini kalau yang kita lihat ini sudah merupakan sumpit modern. Karena ini digunakan untuk perlombaan, kejuaraan. Dimana kalau kita lihat di laras dalam sumpit ini sudah ada yang namanya besi atau aluminium. Karena supaya menambah laju damak kesasaran dan akurasinya lebih baik. Beda kalau kita lihat kebetulan kami tidak membawa pembandingnya, di mana senjata sumpit yang dulu itu dia tidak menggunakan pipa di dalamnya. Jadi langsung pengerjaannya, prosesnya itu langsung dibor. Jadi sejarah sumpit dulunya, pembuatan sumpit itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena dulu menggunakan alat yang sangat tradisional. Itu, siap. Nah, tapi kalau sumpit dia semakin panjang laras, akurasinya justru semakin baik. Ya kan? Karena kekuatan tiupan kita dari pangkal sampai ke ujung ini masih full penuh. Jadi semakin panjang kekuatan ini akan semakin, kekuatan ini daya dari awal sampai ke puncak ini stabil hingga dia menyebur. Tetapi kalau dengan kekuatan sumpit yang pendek, ini pembandingan. Kalau ukuran sumpit 1 meter berarti kekuatan kita dari awal sampai permukaan dengan kekuatan yang sama hanya sampai di sini, ya kan? Nah, kalau dia panjangnya semakin panjang benda itu sumpit, kekuatan sumpit dari awal hingga ke ujung ini
sama kekuatannya. Jadi daya sembur akurasinya lebih baik. Mengapa kayu belian atau kayu ulin yang kita kenal? Karena itu daya tahannya lebih kuat. Kemudian dengan daya tahan yang kuat, kalau kayu belian kalau kita simpan dalam jangka waktu yang cukup lama, dia tidak mudah bengkok. Jadi kita banyak pilihan sekarang Bang untuk lomba-lomba. Karena pertama kayu belian sudah cukup langka. Kemudian kayu belian kalau kita gunakan untuk panjang sumpit 2 meter lebih ini, dia cukup berat. Sangat berat. Kita pernah coba kemarin pegang sumpit. Jadi kalau kita gunakan untuk lomba terlalu banyak memakan tenaga. Nah, sekarang akhirnya banyak digunakan kayu-kayu yang di bawah kelasnya kayu belian. Nah, seperti yang saya pegang ini kayu nibung. Ini kayu nibung. Kayu nibung dia teksturnya keras, tetapi tidak terlalu berat. Itu pertama. Kedua, dia juga punya keunikan. Dia ada serat-seratnya, ini jadi daya tariknya. Nah, itu sumpit-sumpit pada masa sekarang yang kita gunakan untuk dalam kejuaraan. Nah, kita membawa senjata tradisional kebanggaan kita. Ini adalah warisan leluhur, warisan orang-orang dulu, warisan bangsa Indonesia kepada generasi kita. Sumpit adalah senjata, sumpit adalah budaya, sumpit adalah warisan, sumpit adalah jiwa, sumpit adalah harapan, sumpit adalah kemenangan, dan sumpit adalah aku. Sunyi, tepat, dan menang. Andreas Aan, Ketua Sanggar Tangkit Batagar, penggiat olahraga sumpit Kalimantan Barat.